Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani, petani agromas, alhamdulillah, selamat pagi, selamat berjumpa ya. Lama tidak ada video. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait teknik pencarian titik sumber mata air atau zonasi titik sumber yang mungkin selama ini sering saya lakukan di beberapa teman, di beberapa tempat ya, dan alhamdulillah pengeboran kita juga kapasitasnya besar, minimal 6 dim, kita keluarkan 2 diman atau 1 dim setengah, bahkan yang sering juga adalah antara 4 sampai 6 dim yang sering. Jadi banyak yang tanya terkait metode dosing itu benar-benar ada atau tidak ya. Nanti teman-teman bisa cek di beberapa referensi Google itu terkait ada namanya zonasi dosing route. Itu ada juga bahasa Indonesia, bahasa yang banyak adalah bahasa dari luar. Kemudian ada juga referensi terkait medan geopatis bumi. Itu beberapa referensi bahasa Indonesia banyak ya. Kemudian yang ketiga itu terkait medan elektromagnetik bumi. Nah, berarti sebenarnya untuk dosing route atau teknik pencarian sumber air atau mineral dan lain-lain yang menggunakan teknik dosing itu sebenarnya bukan sesuatu yang khayal atau sesuatu yang tidak bisa dilogika. Ya, secara ilmu fisika atau ilmu hidrologi atau dan lain-lain itu sudah banyak referensi sebenarnya. Cuma memang saya akui kalau yang lebih detail penjelasannya banyak itu penjelasan yang jurnal-jurnal dari luar negeri. Itu lebih detail. Kalau yang di Indonesia itu paling banyak nanti kayak jurnal yang ilmiah. Artinya ilmiah itu memang secara ini bisa dibuktikan, itu kayak jurnal terkait efek medan geopatis bumi terhadap kesehatan, terhadap teknik pembangunan rumah di arsitektur gitu ya, dan lain-lain. Tapi kalau untuk detailnya dalam pemanfaatan gelombang geopatis bumi itu untuk mencari aliran bawah tanah, itu yang detail memang yang luar negeri, itu sangat-sangat detail. Misalnya ada profesor India, penelitian di Jerman, penelitian di Amerika dan lain-lain. Sedulur dari petani agromas, jadi sekilas kita sampaikan kenapa zonasi dosing itu bisa dilakukan hanya pada air yang mengalir. Ini secara tinjauan ilmu fisika yang sesuai dengan para ilmuwan adalah bahwa ini ya, bahwa gelombang aliran air sungai bawah tanah itu sebenarnya bisa memancar ke atas. Nah, ini nanti jurnal ini ada beberapa contoh jurnal di layar ini nanti yang bisa jadikan referensi. Kenapa ada gelombang elektromagnetik? Karena bagaimanapun yang air ya, air mengalir itu ada dua muatan kalau tidak salah ya, yaitu muatan positif istilah bipolar itu dan muatan negatif. Ini nanti kalau yang dia itu berjalan mengalir maka akan menimbulkan satu gelombang atau mungkin ya semacam listrik lah. Itu yang bagi orang-orang yang punya kepekaan tertentu itu bisa merasakan, bisa menangkap dan lain-lain. Nah, terkait dosing route atau tongkat dosing itu memang banyak versi ya. Ada yang menggunakan kawat L tembaga, ada yang menggunakan antena, ada yang menggunakan lidi, ada yang menggunakan batang kayu bentuk kayak bentuk Y dan lain-lain. Tapi saya cari terus kajian ilmiahnya, itu saya ketemu satu penelitian kenapa ketika orang-orang yang berdiri pada area gelombang elektromagnetik bumi atau gelombang geopatis bumi itu tongkatnya ini bergerak, ada yang bergerak ke atas, ada yang ke bawah, ada yang kemudian menyilang dan lain-lain. Itu pernah diteliti terkait masalah efek antara kelistrikan yang ada di tulang dan otot manusia. Jadi ketika orang itu berdiri pada area-area di situ ada gelombang geopatis bumi atau area-area yang ada aliran
aliran air bawah tanah itu kan menimbulkan satu mungkin gelombang elektromagnetik ke atas ya. Maka orang yang punya kepekaan tertentu itu biasanya nanti terjadi satu reaksi pada bagian osteomuskularnya kalau tidak salah. Jadi otot yang itu kemudian bereaksi sehingga tangan bisa bergerak ke atas ke bawah secara otomatis dan bersamaan. Nah, itu diselidiki dengan menggunakan tulang babi. Ada banyak kajian atau jurnal 5 penelitiannya, bisa dicek nanti. Kalau masih ini saya punya, saya simpan itu terkait bagaimana terjadinya reaksi, kenapa bisa menyilang, bergerak dan lain-lain. Nah, kalau saya ya atau gini, setiap orang saya yakin punya potensi masing-masing ya dalam hal menangkap kepekaan dari gelombang yang dikatakan gelombang geopatis bumi. Sejauh ini saya kalau menggunakan antena jujur tidak bisa ya mungkin bergerak, ada reaksi memang bergerak secara seimbang tapi tidak sampai menyilang. Kemudian saya menggunakan kelapa dan lain-lain, kayu juga tidak bisa. Nah, kalau saya biasa menggunakan kawat dari Kuningan itu memang reaksinya mungkin beda dari yang selama ini ada di YouTube atau di Google dan lain-lain ya. Jadi kalau saya itu biasanya ketika saya berada di aliran-aliran air itu biasanya nanti ada gerakan seimbang antara kanan kiri bergerak, itu sesuai dengan besaran airnya ya, besaran air yang mengalirnya. Semakin besar maka nanti tarikannya semakin kuat dan kita bisa menentukan arah aliran airnya itu kemana, lebarnya berapa, dan bisa memungkinkan debit air yang bisa dihasilkan. Nah, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Kalau sedulur tani semua melihat video saya, yang kita deteksi itu rata-rata yang kita bor kapasitas besar, minim 4 dim, bukan lagi 2 dim, bukan lagi 3 dim ya, 4 dim. Ini sekali lagi pengeboran dengan diameter 46 itu justru dari segi biaya butuh banyak biaya ya, baik itu berhasil maupun gagal. Nah, ini yang menjadikan ternyata sekian waktu kita zonasi dan kita bor minimal 4 dim, rata-rata alhamdulillah berhasil. Karena memang kita sebelumnya kita zonasi dan benar-benar bisa merasakan arah airnya, aliran airnya kemana, titik tepinya di mana, dan kemudian besarnya aliran ini berapa, debit yang bisa kita ambil berapa, bahkan kedalaman. Ya, satu cerita kita pernah mengebor satu area pesantren itu yang mungkin di awal tukang bornya sendiri agak pesimis tidak berhasil karena pada mulai pengeboran titik awal sampai 20, kedalaman 20 itu secara lapisan tanah tidak memungkinkan sumber yang bagus, jelek ya. Jadi setengah kayak bubur itu jelek lah, lumpur-lumpur jelek itu yang tidak. Kemudian dilanjutkan 21 sampai 30-an makin jelek, makin hijau. Kemudian kita sampaikan, kita pengen, karena pengalaman kita zonasi yang bisa kita tembus itu adalah antara 35 40 gitu, biasanya ketemu titik awal sumber sampai pada kedalaman 85. Nah, ternyata waktu itu kita sampaikan ke tukang bor, tolong ini dilanjutkan sampai 35 40. Kalau sampai batasan itu kok tidak ketemu pasir sebagai tanda awal adanya aliran air, maka nanti saya yang salah dan silahkan pindah tempat. Dan ternyata alhamdulillah pada 33 itu sudah ketemu pasir campur tanah awalnya. Kemudian dilanjut karena kita yakin yang untuk pesantren ini ada satu aliran air yang besar ya, arahnya juga tidak menuju ke kampung, karena kalau menuju tengah kampung itu kita khawatirkan itu nanti mengurangi atau mengganggu sumur-sumur bor yang rata-rata di kampung itu disedot dengan kapasitas yang kecil untuk pompanya. Kita carikan yang arahnya melintang, tidak melintasi kampung dan itu besar. Dan alhamdulillah ternyata ketika pada kedalaman 35 sampai sekitar 80 pasirnya luar biasa,
ya. Kita pasang casing, waktu itu dipasang casing sampai sekitar 70-an, airnya naik, jadi posisi sipel pada posisi 20 dari permukaan ya, di bawah dataran atau tanah itu sudah tidak habis. Kemudian kita tambah lagi satu paralon, jadi kita letakkan sekitar 24, itu debit airnya kalau 2 dim diuji selama kurang lebih 2 kali 24 jam itu tidak ada habisnya. Nah, ini yang menjadi kesimpulan bahwa zonasi dosing bagi yang sudah terlatih dan punya kepekaan tertentu itu insya Allah ada dan ada kenyataannya. Belum lagi nanti kalau dilihat dari ilmu fisika kuantum, bagaimana kita menyatukan ya. Ini justru lebih tertentu lagi antara energi yang ada di alam dengan yang ada energi pada tubuh kita. Itu pasti ada ya. Jadi teman-teman yang pernah belajar di pernapasan atau pernah belajar untuk memahami energi mikrokosmos dalam diri kita ya, kemudian memahami bahwa di luar itu juga ada energi-energi kehidupan yang dimana secara ilmu fisika energi itu diakui tidak bisa hilang ya. Karena energi itu abadi, secara ilmu alamnya dia hanya bisa berubah bentuk, termasuk energi yang ada di air, yang ada di bumi itu ada energi. Nah ini nanti yang bahasan fisika kuantum yang nanti akan bisa menjelaskan. Tapi setidaknya jadi sekali lagi kita menggabungkan antara ilmu dosing root secara ilmu fisika, secara ilmiah ada, kemudian kepekaan batin kita, kepekaan diri kita untuk menyatukan gelombang atau frekuensi kita dengan apa yang ada di alam ini juga menentukan. Itu yang kemudian insya Allah bisa menjadikan bahwa memang kita bisa mendeteksi keberadaan aliran air yang ada di bawah tanah dengan teknik zonasi dosing atau gelombang elektromagnetik bumi, atau ada yang menyebut dengan gelombang geopatis bumi ya. Walaupun kenapa dikatakan gelombang geopatis bumi itu, karena gelombang geopatis itu adalah geo itu bumi, patis itu penyakit yang dihasilkan bumi. Itu berdasarkan penelitian mereka yang istirahat tidur yang berada pada aliran gelombang geopatis bumi itu sering menimbulkan penyakit yang memang disebabkan oleh gelombang tersebut. Itu dokter-dokter yang ada di UNER dan lain sudah banyak meneliti. Oke, bahkan dokter jantung pun juga melakukan penelitian. Insya Allah itu sedulur tani semua penjelasan terkait teknik zonasi dosing. Barangkali ini juga bisa menambah satu pengalaman referensi bagi teman sekalian. Saya yakin Anda mungkin juga punya potensi untuk merasakan gelombang geopatis bumi itu. Nah, tinggal melatihnya saja, tinggal bagaimana nanti berlatih kepekaan, terutama pada area-area yang sumbernya bagus, sumur-sumur yang sudah ada keluar, itu bisa nanti merasakan. Oke. Salam dari Petani Agromas ya. Selamat pagi, semoga informasi ini bermanfaat bagi sedulur tani semua yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.